Ya, Guten Abend, Guten Abend. Nabi Pauzang. Ya, Banyak orang ngarepin lu cepet-cepet pindah alam. sudah bolak-balik pindah alam. Alam mau apa? Hati-hati lu, ntar Emang dijedot lu. goblok. Itu ya banyak kan apa dua orang dua orang Wahyudi di New York juga pindah alam itu. Jadi lu pikir lu di negara kafir lu aman? Belum tentu, bro. Kadrun ada everywhere. Hati-hati, bro. Karena kita harus selesai jam 12. Silakan Pak Iska. Iya, Pak Paul, Shalom. Benar, Shalom, saya shalom. dengar tadi bagian terakhir. Jadi, teror itu ya bentuk mentalitas orang yang putus asa, yang tidak sanggup lagi membela. Nah, caranya teror. Tapi ya karena juga doktrin ya penyebabnya. Jadi Islam ini umatnya itu didoktrin, dididik oleh Quran, oleh Muhammad, ya Muhammad, Quran ciptaan Muhammadnya, karangan Muhammadnya, ya untuk bertata berpuasa, sehingga mendoktrin pengikut-pengikutnya, lalu pengikut-pengikutnya, dan seterusnya sampai ustadz ulamanya, sampai generasi berikutnya itu mendoktrin mereka sejak umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun untuk jalan terakhir Islam. Kalau sudah tidak sanggup lagi membela dengan argumen, dengan intelektualitas, dengan kapabilitas ya mereka, ya termasuk di dalam pertempuran, ya solusi terakhirnya kekerasan, pembunuhan, intimidasi, memenjarakan orang, kan begitu. Itu udah terbukti, ya dari zamannya Muhammad sampai sekarang, ya nggak sanggup menjawab, nggak sanggup dikritisi, nggak sanggup menang di dalam persaingan, ya intimidasi, pembunuhan, kekerasan, itu jalannya Islam. Ya. Jadi nggak ada dimanapun pengajaran di Hindu, di Buddha, di Kristen, ya apalagi pengikut Yesus ya, yang mengajarkan jalan putus asa itu lewat kekerasan, lewat intimidasi, pembunuhan. Hanya ajarannya Muhammad, hanya ajarannya di Quran yang jelas-jelas tertulis. Hanya Islam yang saat ini melakukan itu, begitu ya, bangga membunuh orang, teriak-teriak Allahu Akbar. Ya. Jadi eh, mengkritik aja nggak boleh, ya. Ya dikritik kalau dia bisa jawab sih mungkin nggak apa-apa. Tapi begitu udah nggak sanggup lagi menjawab dengan intelektual, dengan intelektualitas, dengan akademis, begitu ya. Ya udah mereka itu semua umat-umatnya udah kebakaran semua, ya. Bisa ngambil langkah ya itu tadi tuh memenjarakan, laporan polisi, sampai kekerasan, sampai pembunuhan. Nah, yang terjadi di Amerika ya sama kayak begitu. Merasa kok Allahnya udah nggak perkasa, nggak bisa sanggup lagi, ya mesti melalui tangannya mereka. Ya, kok nggak bisa membela umatnya melalui tangan mereka. Ya, jadi orang-orang yang nggak ada urusannya perang di Israel ya dibunuh, gitu. Nah, tetapi apakah di zaman modern seperti ini, apalagi di zaman internet ini bisa membungkam dengan model-model seperti itu? Justru itu kerugian besar buat Islam.
Islam itu makin dikenal orang, makin dikenal di setiap negara bahwa ini ajaran yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan intimidasi, ya. Udah nggak sanggup, putus asa, ya jalan terakhirnya itu sampai pembunuhan, ya. Membunuh gurunya, ngebunuh kemarin yang mengkritiki Al-Quran ditembak, begitu ya. Yang di mana lagi tuh kemarin Salman Rushdie ditusuk, begitu. Ya, jadi orang akhirnya semakin tahu, orang akhirnya bisa mengerti, bullshit lu ngomong agama damai, ya. Gundulmu peang lu dibilang agama damai, ya. Lu agama yang memang pengajarannya penuh dengan kekerasan, dan akhirnya semua dibongkar terus, ya, bahwa ternyata ya memang Islam ini semenjak dari zaman Muhammad berabad-abad ajarannya itu selalu penuh dengan kekerasan, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan pedang, penuh dengan intimidasi, penuh dengan eh, penekanan, pemaksaan, penaklukan, begitu. Harus menyerahkan, harus ikut. Kalau nggak ikut, gue kenain lu jizya yang tinggi sampai lu mesti jadi mualaf, ya, mesti jadi Islam. Kalau enggak, itu juga bisa suatu saat dibatalkan perjanjian itu, ya. Eh, Bisa dibunuh. Jadi itu yang terjadi, ya. Kalau zaman dulu orang Islam itu, kejayaan Islam itu ya dibangun karena itu, karena tekanan, karena 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 apa? Intimidasi, bukan karena kebenaran, bukan karena eh, benar-benar ajaran yang dengan sukarela orang mengerti mau mengikutinya, tetapi dengan ancaman, dan akhirnya bergenerasi didoktrin terus, umatnya dipenuhi dengan ketakutan, ya, didoktrin dari kecil, ya. Nggak boleh mengkritisi, nggak boleh banyak bertanya, nggak boleh murtad, murtad bisa dibunuh, karena kalau murtad takut nanti borok-boroknya Islam terbongkar. Ya, akhirnya terbuktilah di zaman internet ini semakin banyak lagi orang yang murtad-murtad membongkar ajaran Islam. Ya makin kelabakan lagi. Jadi ya susah memang ini ajarannya, eh, di mana-mana kalau kita tahu kebenaran, ya iblis lah yang hanya bisa ngajarin menipu, membunuh, membinasakan. Nah, Tuhan mana ada ngajarin untuk membunuh, menipu, membohong, takiah, nggak ada. Kebenaran itu harus berbicara tentang kebenaran. Nah, inilah Islam, kesian begitu ya. Eh, Tertipu, dibodohi, tetapi merasa benar. Dan itu sudah didoktrin dari kecil, ya, bahwa harus membela Islam. Caranya yaitu sampai membunuh sekalipun dihalalkan, diperbolehkan, bahkan dijanjikan masuk surga. Jadi Balakan menyatakan kalau sekalipun harus korupsi, harus membunuh, harus takia, harus bohong pun ya masuk surga. Yang penting ngakuin si Muhammad itu sebagai nabinya, bersyahadat, ya, mengakui Tuhannya yang tauhid, ya. Ya, iblis juga tahu. Di Alkitab sudah katakan Tuhan itu satu, ya tahu. Tuhan itu satu-satu, ya tahu lah. Iblis juga gemeter, begitu ya. Iblis juga tahu, tetapi itu hanya pengakuan orang bodoh, begitu ya. Teologi tauhid doang, begitu. Justru jauh lebih dalam daripada itu, mengajarkan bagaimana manusia itu punya kasih. Itu yang paling dalam, yang paling sulit, mengalahkan keegoan, kedagingan manusia untuk balas dendam, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru Tuhan mengajarkan ajaran surga, membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan didoakan, dengan pengampunan. Oh, itu nilainya paling tinggi, luar biasa. Itu yang namanya karakter, itu yang namanya karakter Tuhan. Nah, ini mah karakter iblis yang diajarkan, membunuh orang masuk surga, itu dablek begitu. Nah, akhirnya ya Islam merugikan sendiri, kan? Makin dikenal, wah ini
ajaran iblis. Kalau buat yang waras, bahkan muslim-muslim yang waras pun sekarang juga mulai pada murtad lah. Masa kita diajari untuk membunuh masuk surga, kita diajarin korupsi juga tetap masuk surga, yang penting mengaku Tuhan itu tauhid dan apa Muhammad itu rasul. Kan gablek begitu, ya. Jadi yang cerdas-cerdas akhirnya juga tahu muslim-muslim ini yang nggak benar nih. Tapi muslim sebenarnya juga pada tahu ini banyak kebobrokan Islam yang harus dibela mati-matian sepenuh raga, tetapi udah nggak mampu lagi, ya itu saking putus asanya akhirnya melakukan hal seperti itu. Yang mulai dibukakan ya murtad lah mereka gitu. Jadi ya semakin bagus sih sebenarnya kebiadaban Muslim ini dibongkar terus di zaman internet ini. Udah nggak bisa ditutupin lagi. Kalau dulu cuman ditutupin rapat-rapat, ya, aib-aib borok-boroknya itu semua jangan sampai dibongkar, jangan sampai dikritisi, mesti diintimidasi, mesti dimasukin penjara, penistaan agama, ya. Tapi akhirnya semua internet ini membongkar, wah, Islam itu kerjanya cuman ya itu melakukan penaklukan, pedang, pemaksaan, kekerasan, pengancaman, ya. Kalau enggak dipajakin dengan tinggi, harus jadi Islam. Ya itu perkembangannya, kejayaan Islam itu bisa besar ya karena seperti itu. Tapi kalau dengan cara ceramah yang benar, yang khotbah yang benar, gaya hidup yang benar, nggak ada yang mau. Ditinggalkan mungkin udah saat ini udah nggak ada lagi kali. Islam itu udah tinggal nama, nggak ada yang mau kali ya. Nah, karena pemaksaan aja berabad-abad terus, ya, dengan pedang baru bisa berkembang begitu. Berbeda jauh dengan ajaran kekristenan begitu ya, mengasihi, mengampuni begitu. Kalau Belanda, kalau Portugis, semua motivasinya berperang ya karena masalah ekonomi, ya. Mereka mau berdagang ekonomi begitu ya. Nggak ada nama-nama agama. Oh haleluya, ngebunuh perang, ngebunuh, ngebantai orang, nggak ada. Hanya di Islam satu-satunya agama yang mau bunuh orang teriak-teriak Allahu Akbar, pakai nama agama, nama Tuhan, dan bangga. Bahkan di dalam perdebatan beberapa kali kalau udah ini, wah, palamu halal, Allahu Akbar. Dablek begitu, ajaran iblis lah. Hanya iblis satu-satunya yang punya karakter membunuh, membinasakan, menipu. Ya. Nggak ada, Tuhan itu mengajarkan untuk membunuh, yang ada mengasihi dan mengampuni begitu. Nah, inilah budak-budak ajaran iblis ya. Nah, ini memang tugas kita ya, seluruh dunia yang tahu kebenaran ya membawa mereka lah ke jalan kebenaran ya. Jangan tersesat ke neraka tuh mereka tuh ya, karena mereka merasa pemilik sorga begitu. Ya, ya sementara itu dulu Pak Paul. Thank you. Oke, Mr. Boy, silakan. Mr. Boy, Ya, Guten Abend, guten Abend. Nabi Paulzang. Ya, Banyak orang ngarepin lu cepet-cepet pindah alam. sudah bolak-balik pindah alam. Alam mau apa? Hati-hati lu, ntar Emang dijedot lu. goblok. Itu ya banyak kan apa dua orang Wahyudi di New York juga pindah alam tuh. Jadi lu pikir lu di negara kafir lu aman? Belum tentu, bro. Kadrun ada everywhere. Hati-hati, bro. Gitu aja ya. Nah, nggak perlu hati-hati. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Oke. Saya ini saya ini lebih sakti daripada Allah SWT. Lu lebih sakti dari si Nabi Cabul. Lebih sakti dong. Gimana bisa? Benar. Oh, Nabi Cabul kan udah mati. Ya kan? Ntar lu
Tapi Nabi cabul kan kemampuannya kan bukan di soal itu, soal yang lain dong dia. Yang Nabi Cabul kemampuannya yaitu tadi burungnya bisa kemana-mana. Ya terus terang aja ya, terus terang aja. Eh, nggak kuat lah ya. Laki-laki biasa itu apa dalam satu malam bisa 15 ronde ya. Apalagi kalau rumahnya beda-beda kan. Itu waduh, 1 jam, 1 malam tuh 12 jam nggak ke Uber lu. Kita ngaku aja kalah sama dia. Pakai Nggak perlu kurang. malu kok kalau kalau sama dia gitu mah. Bisa dong. Dijejer 10 pakai jari tengah kan gampang. Kamu Enggak, kamu kurang akal nih. nggak begitu caranya. Dia kan ke rumah satu, selesai, Ya, ke bodoh berarti rumah dia lagi, satu goblok. lagi. Berarti dia bodoh. Kalau caranya dijejer 10 kayak gesek, ya kan? Gampang itu teknis itu, Aduh. ya kan? Ya kan, makanya kan dikatakan semua istri-istri Nabi Cabul kan tidak pernah melihat ini kan burung perkutut kan. Lihatnya burungnya kan apa? Burung gereja, ya kan? Udah nih biar kasih Paul Dere dulu nih. Lu ngomongin Iya. jorok. Salam, salam. Ya, Ini, Betul. ini. ya Paul Itu Dere. Mister Boy, lu mesti belajar baca. Lu mesti belajar. Jangan lu tuh otak lu tuh cuma di pantat doang. Nggak bisa begitu lu caranya. Mau jadi manusia tuh lu harus punya akal, pikiran yang bagus. Tahu nggak? Lu udah pernah ke Eropa belum? Ke Amerika belum? Pemerintahannya gimana? Indonesia itu udah maling semua, masih lu mau betah di situ. Ngapain lu tinggal di Indonesia? Gak bisa lu ngomong kayak begitu. Udah jelas Israel itu mau bebasin yang disandra. Udah. Nggak usah ngomong macam-macam. Kelaparan bagaimana itu di foto, di apa namanya, udah di setting begitu. Orang bawa-bawa apa, bawa-bawa baskom apa untuk minta makan. Orang makanan itu sabrek-abrek. Udah di drop, tapi si Hamasnya ini memang begitu. Udahlah, itu lu jangan ngikutin setan lah. Ntar lu yang pokoknya lu kalau mau ngikutin setan lu ntar lagi juga lu pasti lewat. Tahu nggak? Oh, udah. Ini Amerika sekarang nih, lihat aja nanti. Mau bunuh-bunuh orang seenak-enaknya, nggak punya aturan. Boy, ingat lu boy. Nih, gua orang Jakarta nih. Lu belum pernah masuk Priuk tau. Gue udah masuk Priuk tahun berapa? Tahun 70 gue udah masuk. Semua manusia di Priuk itu nggak ada ribut. Ah, lu jangan macem-macem, ngancem-ngancem. Lu denger yang bener. Lu dibayar sama siapa? Gue dari tadi gue denger lu ngoceh-ngoceh. So aksi baru ditembak Yahudi 2 orang aja lu udah kayak kesenengan. Memang lu otaknya udah nggak bener. Lu jangan ngancem-ngancem di sini. Kalau lu mau masuk sopan-sopan, enak ngobrol, banyak ilmu di sini, bukannya lu gegaukan kayak anjing lapar. Di sini nih orang-orang yang punya otak bener. Mau negara Indonesia tuh maju. Ternyata Indonesia itu udah digerogotin sama hantu-hantu blau itu. Pemimpinnya udah begitu, moralnya bejat. Semua rakyatnya itu mana? Lu keliling Eropa itu sana. Tuh ke Amerika lu lihat tuh rakyatnya menikmati pembangunan. Nggak ada yang kelaparan. Kalau yang cuman di tenda-tenda ya itu salahnya dia. Hidup di tenda-tenda di tengah kota itu bukannya urusan pemerintah. Udah maunya memang ambruk. Udahlah kalau mau soal mau pakai otak lu nggak bisa lawan deh. Oh, orang Kristen sama Yahudi itu udah bener-bener membangun manusia yang bener. Jangan orang nggak punya senjata diberondong habis kayak jadi orang gentle. Lu pernah nonton film Cowboy nggak? Di Amerika Django itu. Duel. Cabut-cabutan pistol sama-sama. Ayo, siapa yang lebih cepat? Jangan lu orang lagi meleng lu bacok dari belakang. Kerjaan lu nggak begitu aja kerjaannya.
Berapa kali gue ngalamin orang lagi jalan ditikam dari belakang, itu kan perbuatan nggak benar. Kalau mau duel, ayo sama-sama dari depan loh. Ya, ini manusia di sini semua itu maunya Indonesia tuh maju. Setan dibela-belain. Iya, apa setan dibela-belain? Si Boy itu suruh masuk sini, ngomong yang sopan. Jangan cuman lu kalau enggak lu dengerin tuh yang lain-lain tuh. Siapa Edis TV kek, si RK. Tuh lu lihat di situ tuh. Oh, ustadz-ustadznya aja cuman selangkangan yang Well, be diurusin. careful in Baltimore, though. Kurang ajar itu. Atur Pol. Ya memang dorong bajingan itu. Describe that one, child. Langkah himayatku dulu. I don't know if Gitu. you're gonna say Lu belum tahu gilanya orang-orang. Cuman kita nggak mau. Kita mau tuh that. The city menghormati. is barely a city. Macam ngancem mau Paul begini. Downtown is barely Lu a town. siapa? Yeah. Lu hati-hati. Justru lu yang harus hati-hati. No, it just aggressive words. Ngomong brengsek lu, Boy. Ini gua orang Priuk nih, tahu gua. Be patient, bro. Iya. Mau ngomong preman-preman mah nggak musim sekarang. Preman apa? Cuman kerjanya malakin perusahaan-perusahaan. Orang asing ditakut-takutin. Bilang aja dia ke Bronx, lu ke Bronx. Jangan ke Brooklyn, Bronx. Kalau mau kurang ajar mah udah lama. Tapi ya kita udah makin tua begini. Sopan-sopan dikit kalau ngomong, lu jangan ngancem-ngancem lo. Yaudah, thank you. Gue jadi kesel denger si Boy itu. Nama Boy. Kelakuan apa dia itu? Oke, bos. Ya, oke. Rasain lo. Ya, perut buncit, silakan.